Kita bukan tadi bawahnya dia, mental ya di rumah. Kalau orang kan kepalanya di sini ya, kepalanya sini, kakinya ke sana. Teman-teman, dalam keadaan teman-teman jangan melaksanakan tempat itu sendiri kok. Dalam keadaan sakaratul maut bukan waktu sekitarnya harus wudhu. Orang-orang yang hadir itu wudhu dulu untuk mengalir. Jadi kita duduk misalkan di sini. Kemudian kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Insyaallah, 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 min ahlil khair, min ahlil khair. Kita bilang ke dia, kita min ahlil khair. Kita sebutin orang soleh, orang baik itu adab-adabnya, tapi itu sunnah ya, sunnah. Selanjutnya apa? Memakaikan pemakaian. Jadi dari sakaratul maut itu disiapkan pemakaian. Karena apa? Takutnya lagi proses sakaratul maut ada kotoran-kotoran yang keluar dan itu bau menyengat. Silakan dipakai parfum saja, gitu ya. Ibu yang tadi itu ada orang yang batas gitu ya. Ada lelaki lagi, ada kapan yang tinggi gitu ya. Ini sekarang sudah disebutkan tadi kebaikan-kebaikannya, baru kita bacakan Fatihah kasih air minum. Sambil dibacakan Fatihah, Sudah demikian baru ditalqinkan. Ya, di telinganya Allah. Dari syahadat dulu. Dari syahadat tauhid tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan cukup. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, setelah itu kalau ternyata mayitnya nggak bisa ngikutin syahadat tauhid kepanjangan, baru pakai tahlil. La ilaha illallah. Ulangi terus. Kita kesulitan juga, baru ismuzab yang paling ringan. Allah. Ya, itu ya. sebelah kiri, sebelah kanan. Silakan, jadi gini, kan pasti ini dikelilingi setiap orang. Jadi setiap orang yang ada di situ semuanya ngajarin tahlil, talqin itu boleh. Dapat di kiri kanan, itu teknis saja sebenarnya. Yang kita di kiri kanan ya kanan, yang di kiri juga di kiri, yang di sini diserapi terus semua bilang la ilaha illallah. Dan itu teknisnya ya. Bu, mayatnya ada seperti ini. Jadi kita kan nggak tahu tulis mayat yang merasakan. Ada mayat yang nengok kanan kiri kanan kiri. Infonya orang mulai sakaratul maut itu syaitan itu menyerupai orang-orang terdekatnya. Ada yang menyerupai orang tuanya, ada yang menyerupai suaminya. Ikuti agama Nasrani, ikuti agama Yahudi. Dapat lagi yang paling terakhir siapa? Gurunya, guru ngajinya. Ketika dia melihat, ya Allah, guru ngaji yang ajar di sini apa enggak? Ini waktunya dia bohong, saya ikut dah. Nah itu banyak yang akhirnya kecelek. Ya, jadi kita inginkan sama Allah, mudah-mudahan dijauhi dari godaan syaitan tersebut. Insyaallah. Mayatnya tetap diam aja. Dia sedang berproses karena lagi proses pencabutan nyawa kan ya Bu ya. Baru setelah itu, kalau memang wafat sudah di Allah. Coba misalnya Ibu ikuti saya Allah. Wafat ya. Wafat. Andai kata matanya melek, tidak betul. Tidak usah dibacakan apa-apa. Bismillah. Cukup itu. Ya, silakan itu juga boleh. Tapi sudah bagus. Bismillah. Jadi tidak ada dalil khusus yang harus baca apa-apa gitu.
sampai sini. Tapi katanya tangannya ditarik gini bisa pengaruh apa? Bisa. Saya Itu teknis sih. tahu ya. Kadang, Ini coba nggak bisa, karena ini masih hidup ya. Oke, itu teknis ini video ya. Jadi kalau sudah wafat, kita yang sekitarnya tadi membaca surah Yasin dan Al-Baqarah. Ya, silakan foto dan Yasin baca. Sesudah itu, ya. Sesudah itu baru ya. Ini yang lain-lain tangannya dipangkat ke sini gitu. Jadi misalkan dirubah tangannya, kakinya diikat. oke. Ini kan pakai sudah tali teknis ya. panjang. Artinya kalau mayatnya sudah seperti ini sudah, ya sudah ini jangan diapa-apain dulu sebelum dimandikan. Dan biasanya masih pakai baju yang dia wafat itu, baik itu dari kemarin atau dari pagi itu. Biarkan saja, biasanya nunggu anggota keluarga yang lainnya. Sudah nunggu, proses selanjutnya adalah memandikan. Apa Bu? Memandikan. Oke, proses memandikan digotong bareng-bareng. Nah, pada proses memandikan mayat ini yang pertama ya. Jadi tidak boleh langsung mengkafani tanpa memandikan. Ya. Jadi ada proses-prosesnya, kecuali tadi yang wafatnya matinya syahid gitu, atau yang tenggelam dan lain sebagainya tidak ditemukan, nah itu kan tidak perlu proses ini ya. Ini kalau normal atau kebiasaan pada orang yang ada dimandikan dulu, diangkat mayatnya, ini langsung kita tempat mandinya kita contohkan ya. Nah pada proses memandikan, siapa yang harus memandikan si mayat? Kalau mayatnya laki-laki, maka yang harus memandikan adalah laki-laki juga. Dan diperbolehkan perempuan kalau itu mahramnya, bukan muhrim ya. Membedakan antara muhrim dengan mahram. Kalau muhrim itu orang yang lagi ihram. Kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi. Jadi siapa yang haram dinikahi oleh si mayat laki-laki, maka dia boleh memandikan si mayat. Siapa yang haram dinikahi? Ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, ya itu kan mahram semuanya, neneknya. Maka mereka boleh mandiin si mayat laki-laki. Dan yang ketiga yang boleh memandikan adalah istrinya. Istrinya boleh, ya. Jadi perempuan manapun nggak boleh mandiin mayat laki-laki. Misalkan ada yang meninggal laki-laki, ambilnya perempuan, yaudah deh, ambilnya perempuan aja. Dosa laki-laki nggak boleh, tetap harus dicarikan yang mengurus mayatnya adalah laki-laki dan paling utamanya adalah keluarga terdekat. Kalau si mayat punya anak laki-laki itu lebih afdal lagi. Jadi kalau yang meninggal bapaknya, anak laki-lakinya yang mandiinnya. Ya syukur-syukur ya nggak perlu ambil, anaknya mampu ibunya, anaknya yang masuk. Tapi kalau memang tidak begitu paham, sambil didampingi dan anak-anaknya ikut memandikan juga. Ya, istrinya juga boleh. Jadi seperti itu. Tapi kalau riwuh, kata orang Sunda riwuh, nih banyak orang yang mandiin gitu ya. Anaknya 5 sama istrinya 6, ya. Maka cukup. Apa ya? Efisiennya atau cukuplah memandikan itu sekitar 4 orang. 4 orang saja. Jadi misalkan 2 orang adalah amil dari kompleks tempat, dari masjid ini 2 orang amil yang biasa